warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maharani dari kelas 10 LDP 3. Saya akan membacakan materi tentang klarifikasi materi. A. Klarifikasi materi. Klarifikasi materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Materi sering disebut dengan surat zat yang ada di sekitar alam. Sifat fisik suatu materi dapat dianalisis melalui indera manusia. Contohnya, melalui indera penglihatan. Dapat perbedaan materi tersebut berukuran besar, kecil, berbentuk bulat ataupun berwarna merah, hijau, dan struktur halus ataupun kasar. A. Materi berwujud padat. Materi berwujud padat dapat memiliki bentuk yang tetap. Hal ini karena partikel materi berwujud padat saling berdekatan, sehingga gaya tarik antara partikel sangat kuat. Struktur molekul sehingga besar materi wujud padat berupa kristal yang tersusun terata. Volume wujud padat tetap karena gerak partikel wujud padat hanya berupa getaran, contohnya batu emas. B. Materi berwujud cair. Materi berwujud cair mempunyai karakter berubah-ubah mengikuti wadahnya. Hal ini dikarenakan jarak antara partikelnya tidak terlalu rapat. Sementara itu, volumenya adalah tetap karena sifatnya yang mudah berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya, contohnya minyak, air, dan bensin. C. Materi berwujud gas. Materi berwujud gas mempunyai batak dan volume yang berbeda. Hal ini disebabkan karena jarak antara partikel materi berwujud gas berjauh, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antara partikelnya sangat lemah. Partikel materi berwujud gas dapat bergerak secara bebas meninggalkan kelompoknya. Contohnya, asap uap kendaraan. 1. Berdasarkan wujud materi. Wujud suatu materi atau zat dapat menempati ruang dan memiliki massa didasarkan pada partikel penyusun. Partikel merupakan bagian kecil suatu materi yang masih memiliki sifat materi tersebut, tetapi tidak dapat dibagi lagi. Wujud fisik dapat didefinisikan dengan indera penglihatan meliputi padat, cair, dan gas. 2. Berdasarkan komposisi materi. Komposisi suatu materi atau zat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal atau unsur dan senyawa secara campuran atau larutan, solid dan suspens seperti gambar di samping. A. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi dan zat lebih kecil dan sederhana. 1. Unsur elemen. Unsur elemen adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia. Biasanya, setiap unsur ini diberi lambang numa untuk memudahkan penulisnya. Lambang ini diambil dari huruf besar. Jika dapat nama dengan huruf yang sama, nama berikutnya dituliskan dengan huruf berikutnya dan menambahkan suatu huruf belakang dengan huruf kel. Unsur secara spesifik dikelompokkan menjadi unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Unsur dapat dilihat dengan memindai kode QR di samping. D. Perubahan materi. Apa yang terjadi ketika es batu atau es krim kamu lelehkan di atas meja? Pastinya meleleh ataupun mencair, bukan? Peristiwa mencairnya es batu dan melelehnya es krim merupakan contoh proses perubahan materi yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan materi adalah perubahan sifat atau materi yang terjadi atau
materi menjadi materi lain, baik menjadi zat baru ataupun tidak. Materi dapat mengalami perubahan, baik secara fisika, kimia, biologi, karena pengaruh energi tersebut panas. Untuk memahami ketiga jenis perubahan materi Aigo, simak penjelasan berikut ini. Perubahan fisika. Perubahan fisika suatu materi adalah perubahan yang terjadi pada suatu materi atau zat tanpa menyebabkan terbentuknya zat baru, dan sifatnya reversibel atau dapat dibalik. Suatu zat dikatakan mengalami perubahan fisika jika keadaan akhir suatu zat berbeda dengan keadaan awal. Contohnya, es jika diberikan energi panas akan mencair. Kemudian, air yang dipanaskan kemudian air yang dididihkan terus-menerus menguap. Sebaiknya, jika uap air melepaskan energi panas akan mengembun. Kemudian, emburan air dididihkan terus-menerus akan membeku menjadi es batu kembali. Pada peristiwa di atas, air hanya mengalami perubahan wujud secara yaitu wujud senyawa yaitu padat atau es, cair atau embun, dan gas atau uap. Tidak ada zat baru yang terbentuk. Jenis zat tidak berubah secara bentuk perubahannya. Perubahan itulah disebut juga dengan perubahan fisika. Selain contoh di atas, berikut beberapa perubahan fisika yang terjadi pada suatu zat yang umumnya dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perubahan bentuk, ukuran, dan volume. Perubahan fisika pada suatu zat dapat terjadi karena pengaruh temperatur dan tekanan yang mengakibatkan bentar ukuran yang volumenya berubah. Perubahan fisika karena pengaruh tekanan, contohnya kayu dialah menjadi kursi dan biji kopi digiling menjadi bubuk. Adapun perubahan fisika adalah air raksa atau alkohol di dalam termometer memulai jika menyentuh permukaan benda yang bersuhu panas. 2. Peralutan dissolution merupakan proses melarutkan zat telur ke dalam pelarut ke dalam untuk mencapai zat campuran baru. Contoh pelarutan diantaranya larutan garam yang berubah menjadi butiran garam melalui proses air titas. Perubahan wujud. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. 3 wujud tersebut dapat berubah karena pengaruh panas. Perubahan wujud suatu zat dibedakan menjadi 6. Contohnya sebagai berikut. 1. Melembur atau mencair, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. 2. Membeku, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. 3. Menguap, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. 3. Mengembun, yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. Contohnya air panas yang menutup, lama-kelamaan akan muncul air yang ditutupnya. 5. Menyublim, yaitu perubahan wujud gas padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang diletakkan di kamar mandi. 6. Mengkristal, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. Contohnya uap di udara berubah menjadi salju dan air laut berubah menjadi garam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi